Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal ahibbah, usinu iyyakum bi taqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, materi kita pada kesempatan ini yaitu materi yang kita kerjakan, dan ini adalah merupakan salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada setiap muslim, yaitu melaksanakan ibadah salat. Dan di dalam ibadah salat ini ada ruknun min arkanis salah wa huwa miftahus salah, dan rukun ini adalah merupakan pembuka salat, yaitu takbiratul ihram. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, dalam sehari paling tidak kita takbiratul ihram 5 kali kalau kita tidak mengikutinya dengan salat rawatib atau salat sunnah lainnya. Ya, setiap salat kita bertakbiratul ihram. Maka pada kesempatan ini kita akan melihat dan membaca bagaimana salat dengan takbiratul ihram. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, hadis dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atan, bara'atum minan nifaq, bara'atum minan nar, wa bara'atum minan nifaq. Nabi kita yang mulia SAW bersabda, lihat di sini jamaah tentang keutamaan takbiratul ihram. Man shalla lillah, siapa saja yang salat lillah, karena Allah azza wa jalla, 40 yauman, 40 hari, fi jama'atin, dengan berjamaah, yudriku takbiratal ula, dan dia mendapatkan takbirah al-ula. Takbirah al-ula maksudnya di sini adalah takbiratul ihram. Kutiba lahu bara'atan, maka akan dituliskan untuknya bara'atan, 2 kebebasan. Dia akan dituliskan untuknya 2 kebebasan. Yang pertama, bara'atun minan nar, dia akan terbebaskan dari neraka. Yani dia akan dibebaskan dari api neraka. Yang kedua, wa bara'atun minan nifaq, dan dia akan terbebaskan dari
dari nifaq, dari kemunafikan. Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizallahu taala menjelaskan hadis ini, belum mengatakan hadis ini adalah hadithun jalilus sya'n fi bayani adimi thawabi wa jamili ma'abi man hafadha ala takbiratul ihram. Hadis ini adalah hadis yang sangat besar, hadis yang sangat agung di dalam menjelaskan besarnya pahala yang akan didapatkan oleh siapa saja yang menjaga takbiratul ihram. yakni dia selalu menjaga takbiratul ihramnya, berusaha mendapatkannya bersama imam. Nah, ini maksudnya fi jama'atin, dalam salat berjamaah, dan dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Dan walaysa al-maqsud bi dzikri al-arba'in al-iktisar 'alaiha thumma al-inqita' ba'da dzalik. Dan bukanlah maksudnya di sini ya membatasi waktu al-arba'in 40 hari saja, kemudian setelah itu dia tinggalkan, tidak ingin lagi untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Tidak demikian. Ya. Jadi bukan maksudnya menyebutkan 40 hari di sini pembatasan waktu sampai 40 hari saja. Wa innamal murad bidzalik wallahu a'lam, kata beliau, annal mulazimah idza istamarrat hadhihi al-muddah al-mubayyinah, sesungguhnya orang-orang yang iltizam dan terus berusaha mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, hadhil muddah al-mubayyinah, pada waktu yang sudah dijelaskan ini, yang ditentukan ini dalam hadis ini, fal ghalib annal mar'a yataladzadu bil ibadah wa yatadzawwaqu halawataha wa yadhhabu anhu at-takallub. Biasanya, kata saya, menjelaskan bahwasanya seseorang apabila dia sudah melewati jumlah ini, artinya dia sudah terbiasa dan sudah berusaha mendapatkan takbiratul ihram dalam salat berjamaahnya bersama imam, maka dia akan mendapatkan kelezatan di dalam beribadah. Wa yatadzawwaqu halawataha, dan dia akan mendapatkan manisnya ibadah tersebut. Wa yadhhabu anhu takalluf, akan hilang darinya rasa berat di dalam melaksanakan ibadah apabila dia sudah melewati 40 hari mampu ikut bersama imam takbiratul ihram. Nah, fatahsulu lahul istiqamah wal mudawamah bi taufiqin minallah, maka dengan demikian insyaallah dia akan mendapatkan al-mudawamah, konsisten, istiqamah, dan tentunya bi taufiqin minallah. Setelah dia mampu melewati 40 hari takbiratul ihram bersama imam. Kemudian lihatlah di sini indahnya penjelasan beliau hafizahullah taala Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, wal arba'in fiha yatahawwal al-insan min halin ila hal. Karena jumlah arba'in, jumlah 40 hari ini, jumlah di mana berpindah keadaan manusia dari keadaan yang satu ke keadaan yang berikutnya. Nah, ini sebagaimana hadis di dalam As-Sahihain dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة في رواية.
diciptakan atau dikumpulkan penciptaan kalian di dalam perut ibunya arba'ina yauman, dalam jumlah 40 hari, nutfah dalam jumlah 40 hari ini kita masih dalam keadaan dalam bentuk mani. Ya. Tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalik, baru setelah 40 hari kemudian kita berubah menjadi 'alaqah. Menjadi 'alaqah segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian baru kita berubah menjadi, ya, dibungkus atau menjadi daging misla dzalik, yakni arba'ina yauman, setelah 40 hari. Tsumma yunfakhu fihi ruh, kemudian setelah itu ditiupkan ruh pada janin. Nah, maksudnya di sini jamaah, setelah 40 hari keadaan manusia berubah dari keadaan yang satu ke keadaan yang berikutnya. Maka seseorang yang sudah terbiasa mengikuti mendapatkan takbiratul ihram bersama imam 40 hari, setelah itu dia akan mendapatkan kelezatan salat. Setelah itu dia akan merindukan ibadah salat. Setelah itu akan hilang insyaallah bitaufik minallah azza wa jalla, akan hilang darinya rasa berat, rasa takalluf dengan ibadah salat ini. Dengan ibadah salat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, dan mendapatkan takbirah al-ula sunnatun muakkadah. Mendapatkan takbiratul ihram bersama imam ini sunnah muakkadah, termasuk sunnah yang sangat ditekankan, sebagaimana dan hadis Rasulullah SAW di sini, man shalla lillah, man shalla lillah. Perhatikan di sini, man shalla lillah, siapa yang salat lillah untuk Allah. Jadi salatnya bukan karena riya, bukan karena itu dia akan mengumumkan saya telah mendapatkan arba'ina yauman takbiratul ihram bersama imam. Nah, kemudian perhatikan takbiratul ihram al-imam. Takbiratul ihram, takbiratul ula, maksudnya di sini adalah takbiratul ihram bersama imam. Ya. Apabila seseorang dia sudah mendapatkan takbiratul ihram, takbiratul ula bersama imam, maka Rasulullah SAW menyebutkan apa yang akan dia dapatkan. Kutiba lahu bara'atan. Kutiba lahu bara'atan. Akan dituliskan untuknya bara'atan. 2 pembebasan. Ya, bara'atun minan nar, dia akan dibebaskan dari api neraka. Wa bara'atun minan nifaq, dan dia akan dibebaskan dari sifat kemunafikan. Yakni di dunia dia akan dibebaskan oleh Allah Azza wa Jalla melakukan amalan-amalan orang-orang munafik. Wa fil akhirah, dan di akhirat nanti dia akan dibebaskan dari siksaan yang dengannya disiksa orang-orang munafik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu perhatikan bagaimana para ulama salaf memahami hadis ini. Bagaimana para ulama salaf di dalam mengamalkan hadis ini. Lihatlah Waqi' ibnul Jarrah. Waqi' ibnul Jarrah mengatakan, Kanal a'mash qariban min 70 sanah lam tafuthu takbiratul ula. Qariban min 70 sanah lam tafuthu takbiratul ula. Wa ikhtalabtu ilaihi qariban min 70 fama ra'aituhu yaqdi rak'atan.
Al-Imam Waqi' ibn al-Jarrah mengatakan dahulu Imam A'mas qariban min 70 sanah, kurang lebih 70 tahun, lam tafuthu takbiratul ula, beliau tidak terlewatkan dari takbiratul ula bersama imam maksudnya. Beliau tidak pernah ketinggalan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, kurang lebih berapa tahun jamaah? 70 tahun. Di dalam hadis disebutkan berapa? 40 hari. Lalu bagaimana ulama salaf mengamalkan hadis ini? Hampir seluruh umurnya, qariban min 70 sanah, kurang lebih 70 tahun, Imam A'mash tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Wakhtalabtu ilaihi qariban min 70. Waqi' ibn al-Jarrah mengisahkan, dan aku menemani beliau, bersama beliau katanya, qariban min 70, kurang lebih 70, yakni 70 sana. Fama ru'aituhu yaqdi raq'atan, enggak pernah aku melihatnya yaqdi raq'atan, yakni dia pernah masbuk, kemudian dia mengerjakan satu rakaat ketinggalan bersama imam, enggak pernah. Coba lihat keadaan kita dalam sholat berjamaah. Apakah kita lebih sering masbuk? Ya. Ataukah kita sering ketinggalan takbiratul ihram? Ataukah kita datang ke masjid tinggal satu rakaat? Atau bahkan kita masih terkadang datang ke masjid hanya mendapatkan tinggal salam dari imam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian lihat kembali Ghassan. Beliau mengatakan, haddatsani ibnu akhi Bishr ibnu Mansur qala ma ra'aitu ammi fatathu takbiratul ula. Ghassan mengatakan, haddatsani ibnu akhi, aku dikabarkan oleh ibnu akhi, anak saudaraku yaitu Bishr ibn Mansur. Qala ma ra'aitu ammi fatathu takbiratul ula. Aku tidak pernah mendapatkan pamanku tertinggal at-takbirah al-ula, takbir yang pertama, yakni takbiratul ihram bersama imam. Kemudian di antara ulama salaf berikutnya yaitu Sa'id ibn al-Musayyib atau Ibnul Musayyab. Beliau mengatakan, ma fatni takbiratul ula mundu 50 sanah. Aku tidak pernah ketinggalan at-takbirah al-ula mundu 50 sanah. Ya, dari sejak 50 tahun, kata Sa'id ibn al-Musayyib. Demikianlah ulama salaf dahulu di dalam mengamalkan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum mengatakan, wa ma nadartu ila qafa rajulin fi shalah mundu 50 sanah, dan aku tidak pernah melihat kepada tengkuk seseorang fi shalah, di dalam salat, mundu 50 sanah, dari sejak dalam kurun waktu 50 tahun, mundu 50 sanah. Ya. 50 tahun aku tidak pernah melihat tengkuk seseorang. Ini artinya beliau sangat menjaga selalu mendapatkan shaf yang pertama di dalam sholat. Karena kalau dia ada di shaf yang pertama, maka apa yang dia lihat? Nggak ada shaf lagi di depannya, karena dia berada di shaf yang pertama. Adapun kalau kita di shaf yang kedua, maka kita melihat tengkuk saudara kita, melihat punggung, dan seterusnya. Di sini Sa'id ibnul Musayyib, beliau 50 tahun, ya, sejak 50 tahun beliau sholat tidak pernah melihat tengkuk seorang pun. Artinya beliau selalu berada di shaf yang pertama. Dan sebelumnya beliau mengatakan beliau tidak pernah tertinggal at-takbiratul ula, takbirah yang pertama, yakni takbiratul ihram. Kemudian lihat juga
Ulama salaf yang lainnya, qala Muhammad ibnu Sama'ah, makathtu 40 sanah lam tafutni at-takbiratul ula ma'al imam illa yawma matat fihi ummi fafatatni salatun wahidatun fil jamaah. Imam Muhammad bin Sama'ah mengatakan, makathtu 40 sanah, selama 40 tahun, lam tafutni takbirahal ula mal imam. Aku tidak pernah ketinggalan takbirahal ula, yakni takbiratul ihram bersama imam. Illa yauma matat fihi ummi, terkecuali pada hari ibuku meninggal. Fafatatni salatun wahidah fil jamaah, maka di sini aku tertinggal satu salat berjamaah. Ini pada hari kematian ibunya, baru dia tertinggal tidak mendapatkan sholat berjamaah karena ibunya meninggal. Lalu lihat bagaimana kita meninggalkan sholat berjamaah. La haula wa la quwata illa billah. Dengan mudah kita tidak mengerjakan sholat berjamaah. Lihatlah di sini Muhammad ibnu Sama'ah, beliau tertinggal sholat berjamaah karena ibunya meninggal. Adapun kebanyakan kita dari manusia di zaman sekarang ini sibuk dengan dunianya. Setiap hari meninggalkan sholat berjamaah karena sibuk dengan dunianya. Mengurus hartanya. Ya. Karena harus mengikuti jam kerjanya, tidak boleh sholat berjamaah. Dengan mudah kita meninggalkan sholat berjamaah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena demikian kita mendapatkan di sini Ibrahim At-Taimi, seorang ulama Kufah. Beliau adalah seorang faqih, alim, seorang yang alim dan faqih. Kata Imam Az-Zahabi, beliau mengatakan, idza ra'aitar rajul yatahawanu fit takbirah al-ula faghsil yadaka minhu. Apabila engkau melihat ada seorang dia melalaikan, menyepelekan takbirah al-ula, faghsil yadaka minhu. Udah bersihkanlah tanganmu darinya. Maksudnya enggak usah ditemani, jauhkan dirimu darinya. Subhanallah, inilah pandangan ulama salaf dahulu, bagaimana mereka berusaha terus untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Karena juga di antara hadis Rasulullah SAW, "Lau ta'lamuna ma fin nida was-saffil awwal illa lau ya'lamuna ma fin nida was-saffil awwal illa ayazdahimu alaih lazdahamu alaih." Kalau sekiranya kalian mengetahui apa yang kalian dapatkan di dalam memenuhi panggilan an-nida, yakni adzan, untuk menghadiri salat berjamaah di masjid, was-saffil awal, dan betapa besar yang akan kalian dapatkan untuk mendapatkan saf yang pertama dalam salat, kecuali dengan kalian harus berebutan, lazdahamu alaih, niscaya kalian akan berebutan untuk mendapatkannya. Semoga kita mampu mengamalkan hadis ini dan mengikuti bagaimana para ulama salaf di dalam mengikuti sunnah Nabi yang mulia SAW. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.